Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum. Saya dari Prodi Teknik Informatika B. Saya di sini akan membuat suatu video dari tugas mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer dengan judul Penerapan dan Perkembangan IT dalam Dunia Bisnis. Untuk pembahasan dari tema penerapan dan perkembangan IT dalam dunia bisnis, yang pertama yaitu mengenai teknologi informasi. Yang kedua, penerapan dan peran teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang keempat, yaitu gambaran umum dari e-business dan e-commerce. Yang kelima, yaitu jenis e-business dan e-commerce. Untuk pembahasan yang pertama berkaitan dengan teknologi informasi, yaitu pengertian dari teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, dari Hug dan Ken. Pengertian teknologi informasi menurut Hug dan Ken bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, Oxford English Dictionary. Teknologi informasi adalah hardware dan software yang bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Yang ketiga, yaitu menurut Williams dan Sawyer. Menurut Williams dan Sawyer, bahwa pengertian dari teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan teknologi informasi. Menurut Sutarman, tujuan dari teknologi informasi ada 3. Yang pertama yaitu untuk memecahkan masalah. Yang kedua, untuk membuka kreativitas. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Penerapan teknologi informasi dalam bisnis yang pertama, teknologi ini dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Yang ketiga, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam dunia bisnis. Sejak kedatangan teknologi informasi ke dunia yang berupa komputer, seluruh wajah dunia bisnis telah berubah, di mana teknologi informasi membantu proses untuk menjalankan berbagai departemen bisnis dengan cepat. Penggunaan teknologi informasi juga penting dalam bisnis dengan adanya komputer dan perangkat lunak. Peran IT tidak bisa diabaikan. Penggunaan teknologi informasi dapat dilihat pada departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu mengenai e-business dan e-commerce. Salah satu hal yang menjadi permasalahan penting dalam dunia bisnis adalah bagaimana perusahaan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam dunia bisnis biasanya terdapat pada biaya distribusi lebih tinggi dibandingkan dengan harga aslinya, yang berakibat merugikan produsen karena mendapat laba lebih sedikit dan kerugian juga pada konsumen karena konsumennya akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga seharusnya. Melalui teknologi informasi yang berupa e-business dan e-commerce dengan menggunakan media internet diharapkan mampu menekan biaya transaksi secara signifikan. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari e-business.
E-business menurut definisi dari R. Kelly Rayner, yaitu suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce. Selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen. Kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya yaitu pengertian dari e-commerce. Proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang maupun jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce ini merupakan bagian dari e-business. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum e-business dan e-commerce. Gambaran umum dari e-business yaitu e-business lebih kompleks daripada e-commerce, di mana di dalamnya memuat jasa dan juga pelayanan pelanggan. Kolaborasi dengan mitra bisnis, pelaksanaan e-learning, dan pelaksanaan transaksi elektronik dalam perusahaan. Gambaran umum e-commerce yaitu e-commerce mencakup penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang maupun jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan elektronik lainnya. E-commerce juga melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Yang selanjutnya yaitu jenis e-business dan e-commerce. Yang pertama ada business to business, yang kedua business to consumer, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat ada consumer to business, yang keempat ada government to business, yang kelima ada business to government, yang keenam ada government to government. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis dari e-business dan e-commerce. Yang pertama yaitu business to business, di mana business to business adalah transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis lainnya. Business to business disebut juga transaksi antar perusahaan. Transaksinya menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi, dan konsultasi. Business to business ini juga digunakan untuk pengiriman dan penerimaan berupa proposal bisnis. Yang kedua yaitu business to consumer. Business to consumer ini adalah kegiatan e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen, baik berupa barang ataupun jasa. Transaksi penjualan dapat dilakukan di internet dan pemesanan langsung dilakukan oleh konsumen dengan melihat harga-harga yang sudah tercantum. Jenis e-business dan e-commerce yang selanjutnya yaitu consumer to consumer, di mana consumer to consumer ini adalah sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Konsumen to konsumen merupakan model e-commerce yang telah menjamur di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu consumer to business. Consumer to business ini adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional, meliputi individu yang menjual produk maupun jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, berinteraksi dengan penjual tersebut, dan melakukan transaksi. Yang selanjutnya dari jenis e-business dan e-commerce yaitu government to business. Government to business adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online. Yang selanjutnya yaitu business to government, di mana business to government ini sama dengan business to business, disebut sebagai definisi pasar, pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran
produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti iklan dan komunikasi berbasis web, dan lain-lain. Untuk jenis e-business dan e-commerce yang terakhir yaitu government to government. Government to government ini digunakan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti negara, masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video presentasi. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.